Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya ya. Di sini saya akan membahas mengenai kriptografi untuk algoritma Caesar Cipher. Yang mana untuk UTPK saat ini lebih dikenal sebagai bahasa panda begitu ya. Jadi saya perkenalkan sedikit dulu ya. Caesar Cipher itu adalah cipher substitusi ya. Jadi di dalam cipher substitusi itu setiap unit plain text diganti dengan satu unit cipher text ya. Di sini untuk di Caesar Cipher sendiri jadi berarti satu huruf itu diganti dengan huruf yang lain ya. Jadi A di sini misalkan diganti dengan D dan seterusnya. Jadi B ganti E, C ganti F dan seterusnya ya. Nah, di sini Caesar Cipher itu adalah algoritma substitusi tertua ya. Jadi diberi nama Caesar Cipher karena digunakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar untuk menyandikan pesan yang ia kirim kepada para gubernurnya di negara Romawi. Seperti itu. Bukan Caesar yang suka joget-joget di TV itu ya, bukan. Jadi ini sudah digunakan di zaman Romawi ya. Jadi di dalam Caesar Cipher tiap huruf itu disubstitusi dengan huruf pengganti seperti itu. Pada saat penggunaannya di zaman itu dia tidak punya kunci. Jadi keamanan algoritmanya itu terletak pada kerahasiaan algoritmanya. Jadi hanya Raja Julius Caesar dan para gubernurnya yang tahu gitu. Jadi waktu itu susunan alfabet setelah digeser sejauh 3 huruf ya. Jadi A menjadi D digeser sebanyak 3 huruf. Kalau kita umpamakan kuncinya berarti kuncinya sama dengan 3 seperti itu. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Saya simulasikan, saya punya pesan awasi Asterix dan temannya Obelix. Huruf A ini akan diganti huruf D. Huruf W ini akan diganti dengan sebentar. Nah ini W ini akan diganti dengan huruf Z. Seperti itu dan seterusnya ya. Kita coba di sini encrypt ya, enkripsi. Nah, ya A menjadi D, W menjadi Z, A menjadi D dan seterusnya ya. Ini namanya Caesar wheel ya. Bisa di browsing di internet sendiri gimana Caesar wheel pada zaman Julius Caesar itu seperti apa bentuknya. Silakan di browsing sendiri. Jadi dia hanya mengganti ya setiap karakternya dengan karakter yang bersesuaian. Nah, sekarang kita coba gimana kalau kita geser. Oke. Ini kan A menjadi D, kuncinya sebanyak 3 geser kan ya, jadi A, B, C, D. Nah, itu kan geser 3 huruf, seperti itu. Makanya kuncinya 3. Kemudian misalkan kita geser, A itu menjadi M. Ya. Bagaimana hasilnya? Kita enkripsi, nah hasilnya seperti ini. A menjadi M, kemudian W itu akan mengikuti menjadi mana W? Ini jadi I dan seterusnya ya, akan mengikuti. Nah, itu tadi adalah proses enkripsi ya, merubah teks pesan awal menjadi pesan rahasia. Nah, kalau ada proses enkripsi, maka ada proses dekripsi, mengembalikan pesan rahasia tadi menjadi pesan semula. Gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya sudah dikembalikan aja. Kita lihat dari sini M itu berarti A, begitu ya. Kemudian I itu berarti W dan seterusnya ya. Gitu. Jadi ini misalkan saya hapus ya. Saya cuma tahu pesan ininya saja. Ini saya dekripsi, maka nah kembali lagi ya pesannya menjadi teks semula. Nah, biar seru kita lihat yang di UTBK kemarin ya. Soalnya
Oke, ini kuncinya 5 ya. Kemudian pesannya seperti ini ya. HK, XGV dan seterusnya. Nah, sekarang akan kita coba bagaimana membuat pesan yang ini menjadi pesan yang bisa terbaca. Biar lebih mudah saya ketikkan di notepad aja. Oke, kita lihat pesannya HKX GV GQ GN kemudian NGYOR CGXO YGZA COZ GSH GN kemudian YGZA. Oke, ini kita copy, kita letakkan. Jadi di sini bedanya antara Caesar cipher dengan bahasa Panda apa sebenarnya bedanya? Bedanya adalah kalau di Caesar cipher pesan untuk menjadi pesan tak terbaca itu ditambah kunci. Kemudian untuk menjadi pesan semula dikurangi dengan kuncinya. Kalau di Panda dari pesan tak terbaca yang berupa soal itu menjadi pesan yang bisa kita mengerti itu malah ditambah begitu. Kemudian dari pesan yang dimengerti menjadi pesan tidak terbaca itu malah dikurangi dengan kuncinya. Bedanya di situ. Baik, kita taruh teksnya di sini ya. Nah, sekarang kita sesuaikan kuncinya. Tadi mintanya K sama dengan 5. Berarti yang dimaksud di soal itu huruf K itu sama dengan huruf E, huruf kelima dalam abjad. Sehingga kita putar saja rodanya ya, biar sama ya. Huruf K itu adalah huruf E. Ini. Oke, maka yang lain akan juga mengikuti. Sehingga ini kita artikan. Nah, keluarkan ya hasilnya. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Ya. Jadi 1 ditambah 1 itu berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan software ini, enak saja ya. 1 tambah 1 adalah 2. Maka di sini akan saya balik. Nah, hasilnya apa? JAG. Oke, kita lihat di soalnya lagi. Nah, ini ya jawabannya adalah JAG yang D. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Saya punya alternatif lain dalam menyelesaikan soal yang seperti ini. Misal untuk bahan belajar ya. Jadi kita bisa memanfaatkan di Microsoft Excel ya. Langsung aja daripada ngetik banyak-banyak di sini K itu tadi sama dengan apa? Sama dengan E, begitu. Nah, ya sudah. Yang lain maka akan mengikuti seperti itu. Nah, maka di L itu adalah F, kemudian ini G, H, I, J, K, L, M, N, O, kemudian P, I, R, S, T. Nah, kita kembali lagi ke huruf yang awal T, kemudian U, V, W, X,
Y, dan Z. Z kembali ke huruf A, huruf B, huruf C, kemudian huruf D. Nah, sudah mudah saja ya. Kan tadi K jadi E, kemudian kita tadi seingat saya H itu adalah B. Tadi diawali H, kemudian jadi kan kita artikan menjadi B. Berapakah tadi kan ya? Nah, coba dilihat lagi soalnya ya. Jadi mudah saja kalau mau bikin Caesar wheel tadi, cuman ini menggunakan Microsoft Excel, cuma bedanya dia enggak seperti roda ya, gitu. Oke, silakan bisa dicoba ya, nanti bisa dicoba sendiri kalau mau manual ya. Ini saya cuman menyarankan alat bantu saja. Baik, nanti akan dibahas lebih detail di video berikutnya mengenai bagaimana cara perhitungan matematika dengan aritmatika modulo untuk menyelesaikan Caesar cipher. Baik, untuk video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe untuk menunjang keberlangsungan channel ini. Baik, terima kasih. Salam teknologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.